Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita membuka mata kita di pagi hari ini, satu hal yang kita rasakan, bahwa Tuhan itu baik. Dan itu selalu harus kita ucapkan sebagai orang percaya. Karena semua yang kita nikmati hari ini, semua berasal dari kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita melaksanakan kembali segala aktivitas kita dan kita akan menguatkan diri kita dengan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ketika kami bangun pagi, satu hal yang kami dapat rasakan, dan kami dengan mulut dan hati kami berkata bahwa semua yang kami dapati adalah bentuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami datang dengan syukur kami di dalam doa kami pagi hari ini. Dalam wujud nyata dari apa yang Tuhan sudah buat, kami pun juga ingin datang memberi diri kami supaya dibekali dengan firman-Mu di pagi hari ini. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan doa kami dan kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita dari Amos pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-16 sampai 17, penekanannya pada ayatnya yang ke-17. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita pada pagi hari ini berkata, suarakan terus kebenaran Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan Israel Utara berada di penghujung kehancuran. Oleh karena mereka tidak lagi memberlakukan apa yang Amos beritakan. Amos mendapat tantangan pada waktu dia menyampaikan bahwa Israel Utara, bahwa kerajaan Israel Utara, Raja Yerobeam II dan semuanya tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan. Maka mereka akan siap. Dan wujud dari pemberitaan Amos ini adalah Israel Utara pun jatuh dalam pembuangan. Israel Utara pun jatuh dalam kehancuran. Mereka hancur oleh bangsa Asyur yang pada waktu itu datang menyerang mereka. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan sikap kita ketika kita tahu ada kebenaran, tapi kita diam? Kita tahu semua bahwa itu salah, kenapa kita juga membiarkan? Dan itu berarti kita juga tidak bisa hidup dalam kebenaran yang seharusnya kita menyuarakan tentang kebenaran itu. Sehingga dalam segala hal kita juga diutus. Walaupun ketika kita memberitakan tentang kebenaran tentu tidak enak di telinga orang. Karena kita ingin mau supaya kebenaran itu nyata. Nah, saudara-saudara, mungkin saja kita akan dibenci. Seperti Amos, diusir, dibenci, dan sebagainya. Tapi satu hal, kita tetap menyuarakan kebenaran. Suara kebenaran Allah harus dinyatakan, harus diberitakan, dan harus disampaikan kepada siapapun juga. Itulah tugas saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Di pagi hari ini ya Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaatmu, GPB Sejahtera di DKI Jakarta, sektor pelayanan 3, keluarga Bapak Ishak Silalahi dan keluarga Bapak Robert M. Nanlohi. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami berdoa untuk Ibu Elsa Irotumiwa, Bapak Sumanto, Ibu Margaret Watimena Marbun, Ibu Janet Valentami Surompo. Tuhan berkati akan keberadaan saudara-saudara kami dengan tubuh mereka yang lemah. Biarlah mereka diberi kembali kekuatan sepanjang keberadaan mereka dan masa-masa pemulihan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Kami berdoa untuk Saudari Karen Tala, Saudari Ria Elizabeth Kolo Solini. Kami berdoa untuk Diaken Ardian Yohanes Basaur, Bapak Lukas Ernst Kasaulia, dan Saudara Jeskris Octavianus Silahoy. Tuhan berkati
akan keberadaan sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Demikian juga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Wahyu Widayat Jati dan Ibu Dr. Irene Grace Pelialu, dan keluarga Bapak Jerry Riki Papilaya dan Ibu Elizabeth Sri Astuti. Kami menyerahkan sukacita keluarga-keluarga ini yang merayakan ulang tahun perkawinan, diberkatilah sukacita mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pelayan firman dan sakramen dalam pergumulan mereka, baik pelayanan maupun keluarga. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Cindy, dalam pergumulannya tentang proses pemulihan suami terkasih. Bapak Rudolf, Tuhan tetap mendampingi, Tuhan selalu menyatakan mujizat-Mu, sehingga dengan yakin dan percaya hamba-Mu Ibu Pendeta Cindy tetap mempertaruhkan semua proses ini, dan Tuhan kami tetap percaya Engkau selalu menghadirkan mujizat-Mu. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk Majelis Sinode GPIB. Kami berdoa untuk BP Mupel Jakarta Selatan, diberkatilah semua pelayanan mereka, keluarga mereka, bahkan karya dan kerja mereka semua. Inilah doa kami Tuhan di pagi hari ini, yang kami naikkan semuanya dalam satu nama yang indah, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.